Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibud dakwah wal irsad wal fatwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallah masajiduha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat muttaqin adalah menjadi target untuk kita raih agar kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diungkapkan Allah, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang memakmurkan masjid. Masyarakat muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Umat Islam di seluruh dunia baru saja memperingati peristiwa besar yang menggemparkan saat itu, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tahun ini kita peringati bertepatan dengan hari Senin 27 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Januari 2025 Masehi. Peristiwa Isra diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan peristiwa Mi'rajnya diungkapkan Allah dalam surat An-Najm surat ke-53 dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-18. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Isra ayat pertama jelas Allah mengungkapkan
bahwa perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Inilah yang saya garis bawahi sebagai landasan khutbah kita hari ini. Salah satu ibroh dan sekian banyak ibroh yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bagaimana kita memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mukadimah tadi saya bacakan surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ata zakat, menunaikan zakat, walam yahsa ilallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini jelas Allah menyampaikan kepada kita ada 5 indikator orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Yang pertama adalah man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman di sini bukan hanya sekedar percaya akan adanya Allah, tapi iman sebagaimana yang didefinisikan baginda Rasulullah, al-imanu tasdikun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diaplikasikan, diwujudkan dalam perbuatan. Salah satu bentuk wujud iman kita kepada Allah adalah melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan sebaliknya meninggalkan seluruh larangan-larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Kalau itu kita lakukan, kita akan menyandang predikat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika predikat ini melekat pada diri kita, Allah berjanji akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Indikator yang kedua adalah beriman kepada hari akhir. Tidak selamanya waktu terus berputar dalam kehidupan kita. Dari jam 1 ke jam 2, dari jam 2 ke jam 3, dan seterusnya. Dari hari Senin ke Selasa, Selasa ke Rebo, dan seterusnya. Bulan, tahun, abad suatu saat akan berakhir. Saat itulah kita akan memasuki kehidupan hari akhir. Salah satu iman yang harus kita yakini dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, beriman kepada hari akhir, di mana di hari akhir seluruh amal perbuatan kita akan dibalas, diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla.
sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Zalzalah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik walaupun hanya sebesar jarah, sebiji sawi, itu akan dibalas oleh Allah. Dan sebaliknya perbuatan yang tidak baik walaupun sebesar zarah juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu kita imani, kita akan berhati-hati dalam melangkah, kita akan hati-hati dalam berkata, kita akan berhati-hati dalam berbuat, agar senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Indikator yang ketiga, wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Kita pahami bersama amanah yang disampaikan baginda Rasulullah dari Allah ketika bertemu di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Ini pertanda bahwa begitu pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Sehingga perintah sholat ini tidak seperti perintah-perintah pada umumnya disampaikan melalui malaikat Jibril baru disampaikan kepada baginda Rasulullah. Tapi sholat tidak demikian. Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, dan langsung bertemu dengan Allah dan disampaikan kepada beliau. Pantas kalau Rasulullah mengatakan awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang pertama kali dihisab dari hamba-hambaku di hari kiamat nanti adalah tentang sholatnya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, momentum Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sholat kita. Meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita bukan berarti sholat 5 waktu kita tambah menjadi 6, 7 dan seterusnya, bukan. Jelas itu bid'ah. Tetapi yang dimaksud adalah kita tidak merasa cukup hanya melaksanakan sholat wajib saja, tapi kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang memang banyak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Setiganya 3 sholat sunnah yang kita dawamkan, yang kita biasakan. Pertama adalah sholat sunnah rawatib yang kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud yang kita kerjakan pada malam hari. Dan yang ketiga adalah sholat yang kita kerjakan di pagi hari, yaitu sholat duha. Tapi tidak hanya itu, banyak lagi sholat-sholat yang sifatnya insidental pun kita kerjakan sebagai bentuk untuk meningkatkan kuantitas ibadah sholat kita. Ketika terjadi bimbang dan ragu, kita laksanakan sholat istikharah. Ketika terjadi kemarau panjang, kita laksanakan sholat istisqa. Ketika terjadi gerhana bulan matahari, kita laksanakan sholat gerhana dan seterusnya. Dan untuk meningkatkan kualitas dari ibadah sholat kita, pertama, tanamkan perasaan berdosa, perasaan bersalah ketika kita meninggalkan sholat wajib. Yang kedua, berusaha untuk tidak meninggalkan sholat wajib sama sekali, meskipun kadang-kadang mengerjakannya masih suka terlambat. Yang ketiga, berusaha untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang keempat, berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan yang kelima, khusus bagi laki-laki, berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Masyarakat muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Indikator yang ketiga adalah, yang keempat adalah wa ata zakat, menunaikan zakat.
menyisihkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Kita pahami bersama ada istilah jis berkaitan dengan harta, zakat, infak, dan sodakoh. Bahkan ada yang menambah dengan jiswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Sisihkan, karena di dalam harta kita ada hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta, untuk kita keluarkan. Dan yang kelima, indikator orang yang memakmurkan masjid itu adalah walam yakhshaillallah, sama sekali tidak ada rasa takut pada dirinya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia menyadari betul kita ini bergantung kepada Allah, seperti yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat segala sesuatu bergantung, termasuk kita. Dan kalau sudah dikaitkan dengan Allah hanya ada satu kata, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang yang bergantung kepada Allah tidak akan takut dengan siapapun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 indikator yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 18, indikator orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau indikator, kelima indikator ini ada pada diri kita, berarti kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.